Minasang, ohayo gozaimasu. Di video sebelumnya kebetulan ada yang tanya-tanya tentang Kaigo ya. Di cerita tentang Kaigo gimana. Jadi seperti ini guys. Dan ini kebetulan saya lagi kerja tapi ya ada waktu karena udah beres. Bersih-bersih udah beres. Mawari-mawari sekitar-sekitar udah beres dan sekarang saya sedikit mau ini sih, mau persiapan buat laporan dikarenakan sekarang itu adalah tanggal 8. Jadi tanggal 8 itu ada banyak yotei lah gitu. Dan ini kanji bakari guys. Dan kalau di laptopnya ataupun di tabletnya seperti ini guys. Oke, jadi saya ini udah masukin password dan passwordnya dan masuk ya. Ditunggu sebentar. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan harian guys. Nah ini. Jadi dari jam berapa ke jam berapa itu ada. Nah kayak gini. Tentang Baitaru, tentang Sokuji, tentang Nyuyoku, tentang Nichijo, pokoknya recreation semuanya itu ada di sini. Dan ini yang paling sering, kodo ataupun kegiatan. Kodo itu apa aja gitu, kayak keluar ataupun pergi kemana itu semuanya ada di sini guys. Dan intinya ya banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita isi di sini. Seperti itu. Dan yang paling lumayan juga menurut saya, yang lumayan taiheng itu kita ada di masak guys. Masak itu ada di kitchen ya, ataupun ada di sinilah. Karena saya itu kebetulan kerjaan Kaigo saya itu Kaigonya Kaigo group home. Jadi setiap hari ya saya masak. Harus harus paham semua yang ada di sini gitu. Jadwal orangnya berapa, yang makan ada berapa orang. Terus kayak nah ini nih, saya liatin ya. Nah ini guys, ini adalah yote ataupun makanan hari ini, gochumong. Nah ini asa ya, ataupun makan pagi lah, dan ini siang. Nah ini kita wajib tahu. Dan ini kita wajib tahu ini masak apa aja. Dan kebetulan hari ini kan kino kosoba ya. Nah ini soba. Jadi direbus dulu dan airnya harus segini untuk berapa gitu. Terus ditaburin apa nanti dan lain sebagainya. Dan inilah kerjaan-kerjaannya. Dan ini ada yang cuman Bukuro no Mama Risui Tokashite Kudasai. Jadi nanti makanan ini tuh hanya didinginin pakai air gitu. Seperti itu. Dan kalau misalkan masih bingung, itu nanti ada gambarnya guys. Dan ini kan hiru ya ataupun makan siang. Nanti tuh ada gambarnya di sini. Nah, makannya tuh seperti ini guys. Nah, hari ini saya masak ini nih. Tanggal 8 hari Kamis misalkan. Video ini dibuat ya. Dan saya hari ini tuh masak ini guys. Seperti itu. Sepi, lagi pada istirahat guys. Yuk guys, dan ini kita sekarang lagi persiapan masak ya. Sebenarnya ini nggak persiapan banget sih. Tadi udah ada beberapa yang udah aku kerjain. Dan beginilah kerjaannya guys. Jadi setelah ngeliat ini tadi kan, setelah ngeliat arahan-arahan ini tadi, dan kita udah siapkan bahan-bahan yang lainnya termasuk alatnya. Ini produk mie-nya dan semua yang harus kita persiapkan sudah ada guys. Dan ini tadi aku udah yuderu, udah ngerebus apalah itu namanya, apa sih bahasa Indonesianya tuh, supa. Kalau bahasa ininya mah bahasa bahasa Sundanya mah supa, tapi bukan supa supermarket ya. Ya itulah pokoknya. Dan kita sekarang akan lanjut. Biasanya guys, kalau misalkan bukan ini, itu masaknya itu ini loh, miso shiro. Jadi diudak-udak gitu. Tapi dikarenakan hari ini adalah mie, jadi nggak pakai miso shiro. Kalau miso shiro tuh lebih simpel, tapi ini lebih ribet guys.
Ya beginilah keadaannya. Karena sekarang itu kayak onigiri ya, jadi mau pakai ini, mau pakai apa, wa yu kari dicampur gitu guys, dicampur nasi seperti itu des. Nishikawa-san, konnichiwa. Kyou wa soba desu yo. あ、そうだ。そば楽しんでくださいよ。はい。今日木曜日ですよ。今日木曜日ですよね。お出かけるですか？お出かけるですか？何予定がある？あ、訪問介護ですよね。はい。ちゃんと部屋きれいにしてね。ちゃんと掃除して。Nih guys. Jadi nanti kayak gini jadinya. Kayak di apa sih, kayak diulek-ulek gitu. Kalau kita mah liwet mungkin ya. Kalau di kita mah liwet, tapi ya di Jepang mah gitulah. Oke guys, jadi ini udah siap. Udah kayak onigiri kan. Dan ini supa lember. Bukan supa lember, jamur, ya Allah bahasa Indonesianya itu. Dan ini ininya soyu tadi yang soyu apa namanya? Intinya yang buat dimasukin ke mie-nya, dan ini tinggal dimasukin. Itu tuh namanya tuh apa tadi tuh? Ini nih. Funashimeji. Dan ini posisinya sudah siap guys. Tadi ada ini, ada apel udah saya potong-potong, dan ini inggeng itu campuran apa, kayak kacang sama ini. Dan ya begitulah, ini kerjaan kalau misalkan pusing-pusing banget, kayaknya saya daftar jadi ini deh, daftar jadi pengguna si shiatsu ya. Yap, jadi begitulah gambarannya, salah satu gambaran jadi kaigo guys. Jadi enggak apa namanya, setiap tempat dan setiap apa itu, setiap shiatsu itu beda-beda ya. Ada yang di rumah sakit, ada yang di tempat seperti ini kayak saya. Mungkin ada juga yang keluar gitu kerjanya, itu ada juga. Jadi ya begitulah, ini gambaran buat kita yang kerja di kaigo bagian sogaisha, dan tempatnya itu di apa itu namanya, di group home seperti itu. BTW buat teman-teman yang suka nontonin video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa komen guys, dan apa, banyakin interaksi ya. Jadi begitu, saya cuma bisa ngasih sedikit gambaran buat teman-teman yang masih ada di Indonesia, yang masih proses di LPK. Jadi kalau apa namanya, kalau kaigo tuh ya seperti inilah kerjaannya. Ininya tuh kalau dimasukin air langsung warnanya tuh langsung beda guys. Seperti itu minasan. Jadi kalau misalkan minasan tertarik di kerjaan yang seperti ini, itu bisa banget kerjanya kaigo guys. Ngambilnya jangan pekerjaan yang lain, tapi kaigo. Tapi dikarenakan ya kaigo itu perlu bahasanya yang serius, belajarnya pun harus serius. Jadi nggak bisa sesantai-santai kayak yang lain. Tuh udah jadi guys. Ih, soba. Dozo.
Mishiagari kudasai, mishiagate kudasai. Oke, mungkin sekian dulu guys cerita-ceritanya. Jadi kemungkinan ini ada kesempatan saya buat upload video lagi, tapi nggak tahu kapan ya saya uploadnya. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sukare sama deshita. Sukare sama deshita.